Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali menikmati anugerah Tuhan. Kita bisa mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Saya berdoa karena kita mengawali segala sesuatunya dari Tuhan, bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. Saya percaya kita akan menikmati anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Saudara, saya berdoa ini akan menjadi sesuatu yang kita terus kejar dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan dan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang kita sudah pelajari di perikop yang ketiga dari Ulangan pasal yang pertama, bagian yang kedua, saudara, di perikop yang ketiga ini tentang riwayat 12 pengintai. Ya, riwayat 12 pengintai. Nah, apa yang kita akan pelajari? Kemarin kita sudah belajar tentang sadar gak sih? Gitu kira-kira ya temanya. Saya berdoa kita menyadari akan kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita tinggalkan segala kebodohan dan kita sungguh-sungguh menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Dan kita sekarang akan melanjutkan, nanti Saudara Adi akan baca bagian yang ayat 20 sampai ayat 22. Saudara ya, ayat 20 sampai 22. Nah, dari sini kita akan belajar kenapa ada orang-orang yang gagal menikmati kerajaan Allah dalam hidupnya. Sekalipun kerajaan Allah itu sudah ada di depan matanya, tetapi dia gagal menikmati kerajaan Allah dalam hidupnya. Walaupun tinggal sejengkal, walaupun tinggal sesaat, tapi gagal menikmati kerajaan Allah dalam hidupnya. Oleh karena itu, saya berdoa dengan membaca merenungkan firman Tuhan ini, kita adalah orang-orang belajar supaya kita tidak gagal menikmati kerajaan Allah dalam hidup kita. Sebelum Saudara Adi membaca, saya ingin mengajak saudara berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk rahmat-Mu. Pagi hari ini kami ingin merenungkan bagian dari firman-Mu, dan kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dan kiranya sungguh Tuhan membuat kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan Adi, ayat 20, 21 dan 22. Ulangan 1 ayat 20 sampai 22. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Nah, saudara, sekali lagi ini adalah riwayat ya saudara ya. Kisah tentang perjalanan mereka sebelum mereka kembali lagi tiba di Kades Barnea, di tempat yang sama sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Dan mereka sudah siap. Tetapi inilah yang diriwayatkan oleh Musa berkenaan dengan ayah mereka, bapak-bapak mereka, angkatan sebelum mereka. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, pada waktu itu bangsa Israel yang kurang lebih jumlahnya sekitar 600.000 orang yang usianya di atas 20 tahun. Berarti ada orang yang usianya di bawah 20 tahun yang mungkin jumlahnya juga hampir sama. Jadi kurang lebih sekitar 1,2 juta orang kira-kira kalau dibuat 2 kali lipat.
antara orang yang berusia 20 tahun ke atas dan orang yang berusia 20 tahun ke bawah, kira-kira begitu. Belum dengan hitungan yang lain. Sehingga kita tahu bahwa yang keluar dari Mesir ini bukan hanya rombongan kecil, tetapi rombongan yang sangat besar, yang lebih dari 1 juta orang. Mereka berjalan menuju kepada tanah Kanaan. Dan diriwayatkan oleh Musa, mereka sudah sampai di perbatasan, di Kades Barnea. Nah, kalau kita membaca ulang bagian perikop pertama, di sana dikatakan apa? Pergilah, berangkatlah, majulah. Ya betul ya. Majulah, berangkatlah, pergilah. Jadi perintahnya adalah majulah, berangkatlah, pergilah. Sekarang yang dilakukan atau yang diperintahkan oleh Musa ketika mereka sudah sampai di pegunungan orang Amori, itu perintahnya apa, saudara? Ketahuilah bahwa Allah, ayat 21, telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Ini riwayat, saudara. Jadi seperti yang saya pernah katakan, bahwa ada bagian-bagian di Bilangan pasal 13 yang tidak diceritakan secara detail, tapi di Ulangan pasal 1 ini diceritakan secara detail. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankannya kepadamu. Jadi sekarang Musa berkata, majulah, dudukilah. Sebelumnya dia berkata, majulah, berangkatlah, pergilah. Sekarang setelah tiba di depan, di perbatasan memasuki tanah Kanaan, dia berkata, majulah, dudukilah. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik sekali, yang sebetulnya hendak menunjukkan kepada kita bahwa di depan mereka itu ada peluang yang sangat besar. Ada kesempatan yang besar untuk menduduki negeri itu. Kalau kita seringkali menggunakan istilah kairos, ada kairos Tuhan untuk mereka menduduki tanah Kanaan. Peluangnya besar. Oleh karena itulah Musa berkata, majulah, dudukilah. Peluangnya bukan karena mereka banyak. Peluangnya bukan karena mereka sudah ada di perbatasan. Peluang yang besar adalah karena Allah menyertai mereka. Karena Allah ada di pihak mereka. Allah lah yang menyerahkan tanah itu kepada mereka. Saudara perhatikan, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu. Digunakan kata telah. Berarti walaupun belum diduduki, Tuhan sudah menyerahkan negeri itu kepada mereka. Jadi inilah peluang yang sangat besar yang seharusnya menjadi kairos bagi bangsa Israel. Mereka melihat itu, tanah itu ada di depan mereka, Tuhan telah menyerahkan. Musa berkata, ini peluang bagi kalian semuanya. Oleh karena itu majulah, dudukilah negeri itu. Ini memperlihatkan kepada mereka betapa dekatnya mereka dengan tempat kediaman yang membahagiakan itu. Jadi tempat yang membahagiakan sudah di depan mereka. Sangat dekat. Bukan hanya sebuah kesempatan yang besar, tapi kebahagiaan sudah ada di depan mata mereka. Saudara, tetapi yang terjadi adalah ada penghalang yang besar. Peluang itu gagal karena rintangannya bukan rintangan yang terlihat, bukan rintangan yang nampak, tetapi rintangannya adalah rintangan yang tak nampak, yaitu berkenaan dengan ketakutan mereka, berkenaan dengan kecilnya iman mereka, berkenaan dengan harapan mereka pupus karena berita-berita yang buruk yang disampaikan oleh para pengintai-pengintai itu. Ada 12 pengintai, 2 orang yang terkenal adalah Kaleb dan Yosua. Kaleb bin Yefune dan Yosua
eh, bin Nun. Ya. Oleh karena itu, coba kita lihat ya, nama-nama para pengintai itu. Saya percaya tidak semua saudara kenal dengan 12 nama pengintai. Yang saudara ingat pasti hanya Kaleb dan Yosua saja. Coba lihat Bilangan 13 ayat 4 sampai 16. Adik baca semua ya. Pendek-pendek ayatnya jadi pasti lebih cepat. Bilangan 14 ayat 4 sampai 16. No, Bilangan 13. Bilangan 13 ayat 4 sampai 16. Bilangan 13 ayat 4 sampai 16. Dan inilah nama-nama mereka. Satu, nah, Ruben. Dari suku Ruben, Syamua bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asyer, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad, Gewel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Ya, dari sini kita tahu bahwa ketika ada di Kades Barnea, nama Hosea diganti dengan nama Yosua. Jadi kalau saudara membaca Keluaran, ya, kitab Keluaran ketika Musa naik ke gunung Horeb, ke gunung Sinai, lalu dikatakan Yosua abdinya, itu sebetulnya namanya adalah Hosea, saudara ya. Cuman dalam catatan kitab Keluaran itu sudah diberi nama Yosua. Tapi sebetulnya penggantian namanya dari Hosea menjadi Yosua adalah ketika mereka sampai di Horeb. Gimana di cerita seperti itu namanya apa? Jadi sebetulnya di Keluaran itu namanya masih Hosea. Belum Yosua. Tapi kisah di kitab Keluaran itu sudah ditulis Yosua. Nah, tapi sebetulnya penggantiannya adalah ketika mereka sampai di Kades Barnea. Hosea namanya diganti nama Yosua. Cuman Musa mencatat dalam kitab Keluaran sudah menggunakan nama Yosua. Nah inilah kalau si penulisnya udah tahu kisah di ujungnya, jadi dia sudah tulis namanya dulu Yosua. Nah saudara, inilah 12 pengintai. 10 pengintai yang lain yang kita tidak kenal namanya, yang kita tidak pernah hafalkan 10-10-nya itu, mereka memberitakan ketakutan. Mereka memberitakan sesuatu yang seharusnya tidak perlu mereka ceritakan. Karena kesempatan itu ada di depan mata mereka. Yang menyertai mereka adalah Tuhan. Demikianlah yang menggagalkan mereka memasuki tanah Kanaan adalah ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Kegagalan mereka untuk menikmati kerajaan Allah yang sudah ada di depan mereka adalah ketidakpercayaan mereka. Apa yang membuat seseorang tidak menerima anugerah keselamatan? Ketidakpercayaan mereka. Selangkah lagi mereka masuk dalam kerajaan Allah, tapi mereka gagal memasuki dan menikmatinya karena ketidakpercayaan mereka. Dan ini adalah dosa yang luar biasa yang membuat mereka gagal memasuki tanah Kanaan. Yang membuat mereka harus berputar menjauh dari kerajaan Allah, menjauh dari tanah perjanjian itu karena mereka tidak percaya. Saudara, ketidakpercayaan itu membuat mereka
menjauh dari anugerah Allah. Berapa banyak di antara kita gagal menikmati anugerah Tuhan, gagal menikmati mujizat Tuhan, gagal menikmati kebaikan Tuhan dalam hidupnya karena ketidakpercayaannya. Ketidakpercayaannya menjadi penghalang yang menutupi mata mereka, menutupi mata iman mereka, menjadi penghalang terbesar untuk mereka mampu melangkahkan kaki dan memasuki tanah perjanjian. Kerajaan Allah satu step di depan mereka, tapi mereka gagal menikmatinya, gagal sampai ke sana karena ketidakpercayaannya. Apa yang membuat Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden? Yang membuat mereka keluar dari Taman Eden adalah ketidaktaatan mereka. Ketidaktaatan mereka terhadap firman membuat mereka keluar dari Taman Eden. Dan ketika mereka ada di luar Taman Eden, satu langkah mereka memasuki Taman Eden. Tapi Taman Eden terhalang dan mereka tidak bisa memasuki. Apa yang membuat mereka tidak bisa memasuki kembali Taman Eden? Adalah dosa mereka, ketidaktaatan mereka. Demikian juga dengan bangsa Israel yang 1 juta lebih itu. Mereka tidak memasuki tanah Kanaan. Yang tinggal selangkah lagi, yang peluangnya sangat besar karena Allah menyertai mereka. Tapi karena ketidakpercayaan mereka, mereka gagal memasuki anugerah Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat AOE, tahun 2008, kita hanya punya uang sekitar 200 juta rupiah kira-kira. Tapi pada saat itu, kita punya keberanian untuk membeli 2 ruko yang kita hari ini pakai untuk beribadah. Harganya 1,1 M. Kita hanya punya uang 200-an juta kira-kira. Kita melihat peluang yang besar. Tuhan berkata, majulah, dudukilah. Kalau momentum tahun 2008 itu, kita melihat tanah perjanjian di depan kita. Selangkah lagi kita memasuki. Tapi kemudian kita tidak percaya kepada Allah. Saya percaya kita tidak akan pernah memiliki 2 gedung ini. Kenapa kita bisa hari ini mendudukinya? Hari ini kita menikmatinya. Karena kita berani. Karena kita percaya kepada Allah. Oleh karena itu kita masuk dan mendudukinya. Peluang dibuka Tuhan dalam hidup kita. Saudara, hari ini juga sama. Kita ada dalam kesempatan yang sama. Dalam peluang yang sama. Bagian kita apa? Maju dan dudukilah. Karena Tuhan menyertai kita. Tapi kalau kita takut, kita tidak percaya kepada Allah, maka forget it. Lupakan. Kita akan gagal memasukinya dan kita akan kembali ke padang gurun. Ketidakpercayaan adalah musuh dalam hidup kita. Yang menjadi penghalang untuk kita menikmati anugerah Tuhan. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita untuk berani melangkah dengan kepercayaan. Karena Tuhan telah menyerahkannya kepada kita. Tuhan telah mengerjakannya untuk kita. Maka bagian kita adalah maju dan mendudukinya. Jangan sampai kerajaan Allah yang tinggal selangkah lagi tidak kita nikmati. Kita gagal menikmatinya karena ketidakpercayaan kita. Saudara, Tuhan melatih kita sebetulnya dari hari ke hari untuk menaruhkan kepercayaan itu kepada Tuhan. Menjadi semakin besar, semakin besar, semakin besar. Tapi ada karet, saudara. Yang karet itu sudah tidak bisa lagi lentur karena keras. Kenapa keras? Karena tidak pernah diregangkan.
Sehingga ketika karet yang keras itu direkangkan, patah, putus. Tiba-tiba kita tahu ada garis-garis, kalau tarik, tek, putus. Tapi karet yang terbiasa direkangkan, dia akan menjadi semakin bisa besar, semakin bisa longgar, semakin bisa longgar. Ketidakpercayaan yang tidak pernah dilatih menjadi percaya akan menjadi penghalang terbesar dalam hidup kita. Membuat kita gagal untuk menikmati kerajaan Allah. Saudara, kerajaan Allah ada di depan kita. Akan kita nikmati ataukah akan kita jauhi dan membuat kita semakin jauh? Tergantung seberapa besar saudara dan saya percaya kepada Allah. Saya ajak saudara untuk semakin percaya kepada Allah. Nah, saudara akan melihat banyak perkara-perkara besar terjadi. Di AOW ada prayer tree untuk mengajak kita untuk semakin percaya kepada Allah. Bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Di AOW ada home yang membuat kita semakin deep dengan firman Tuhan. Ada ibadah minggu. Nah, saya berdoa ini akan melatih iman, otot iman kita. Untuk semakin percaya kepada Tuhan. Dan ketidakpercayaan semakin ditundukkan. Karena dia penghalang terbesar yang membuat seseorang gagal menikmati kerajaan Allah. Yang membuat seseorang gagal untuk terima keselamatan adalah ketidakpercayaannya. Seorang gagal terima anugerah dari salib Kristus karena ketidakpercayaannya. Saya berdoa, saudara, riwayat 12 pengintai ini mengajarkan kita untuk percaya kepada Allah. Amin, saudara. Amin, puji Tuhan. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Tuhan, kiranya bangkitkan kembali kepercayaan di dalam diri kami. Untuk kami boleh bukan hanya melihat tempat yang bahagia itu di depan kami. Tapi kami mendudukinya, kami memasukinya. Dan kami menikmatinya. Terima kasih Tuhan. Ampuni ketidakpercayaan kami. Dan kiranya bangkitkan kembali iman kami. Untuk kami berani melangkah memasuki tanah perjanjian. Memasuki kerajaan Allah. Kenapa keyakinan ini tumbuh? Karena Tuhan yang memerintahkan. Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami mau berkati Oma, Opa yang ada di gereja. Kami berkati Opa Jamaludin dan keluarganya, Oma Esther dan keluarganya, Oma Ruth dan keluarganya, Opa Pasaribu dan keluarganya, Ibu Ahun. Tuhan berkati, Tuhan jamah anak-anaknya juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan jamah tulang Ika di bagian kiri yang terhimpit karena skelosis. Tuhan berikan anugerah supaya dia sehat, dia kuat di dalam nama Yesus. Kami memberkati Pak Rahmat, Pak Petrus, memberkati Pak Andreas Sutanto, memberkati Bu Erlina. Tuhan memberkati, agar dia mengalami mujizat Tuhan dan kesembuhan terjadi dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan semua aktivitas kami, kesibukan kami ke dalam tangan anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang dipermuliakan melalui hidup kami. Berkati urapi kedua tangan kami, sehingga apa yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Baik usaha kami, pekerjaan kami, maupun studi kami. Rumah tangga kami ditolong oleh Tuhan. Setiap persoalan dapat kami hadapi karena Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kiranya yang terbaik Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk home besok, Tuhan memberkati. Kami juga menyerahkan untuk ibadah intergenerasi di hari Minggu. Kiranya Tuhan juga menyertai. Agar ibadah, kekerakan Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Kami boleh menikmati kerajaan Allah. Dan semua kegagalan kami patahkan dalam nama Yesus.
Kami boleh menikmati keajaiban. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya berdoa kita menikmati anugerah Tuhan. Jangan sampai kita gagal menikmati kerajaan Allah yang tinggal selangkah kita jalani. Percaya kepada Tuhan dan kita nikmati anugerahnya. Amin. Amin. Selamat menikmati hari ini, selamat bekerja, selamat berjalan bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. You are blessed.